Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan layanan pendidikan, khususnya di daerah yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Hal itu disampaikan langsung oleh Mendikbudrismen saat menghadiri hari pertama sekolah semester genap tahun ajaran 2025-2026 di Aceh Tamiang, Aceh. Lantas seperti apa penerapan akses pendidikan di Aceh? Kita langsung tergabung dari luar studio dengan Bang Murtala Mudin, Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Murtala, apa kabar Anda? Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, sesuai dengan tadi saya sebutkan Kepala Dinas Pendidikan Aceh atau PLT ya Bang ya, saya atribusinya Ya, saya ya, konfirmasi dulu nih, biar tidak salah antara kita nih. ya, PLT, ya PLT Pak. oke. Baik, Bang Murtala, sedianya kami juga mengundang Pak Menteri, Pak Mendikbudrismen belum bukti tapi tidak bisa bergabung karena masih sibuk di Aceh untuk memantau beberapa sekolah. Hari ini bagaimana Bang pantauan Anda di lapangan sekolah? Saya tadi mendampingi Pak Menteri. Hmm. Alhamdulillah memang di luar prediksi kita, itu di SMA 4 kejuruan muda itu yang kita perkirakan siswanya yang hadir hanya setengahnya, ternyata Hmm. siswa itu hadir sangat antusias. Di sekolah yang lain juga terpantau seperti itu, hadir sangat Hmm. antusias mereka untuk hadir ke sekolah. Ya. Karena mungkin selama 1 bulan lebih ini kan mereka kehilangan teman, kehilangan interaksi dengan guru dan segala macam. Hmm. Guru-guru juga bahkan yang sedang sakit juga hadir tadi. Oke. Eh, Ada berapa sekolah yang sudah mulai hari pertamanya hari ini? Nah, 2.756 sekolah ya yang ada di Aceh. Iya, Ini iya, semuanya sudah sudah mulai? hanya Mhm, ada sedikit tadi yang batal sekolah satu misalnya di Kuala Simpang itu mhm. SLB Negeri Pembina Kuala Simpang karena memang ternyata lokasinya belum bisa dibersihkan. Oke. Ini kan kemarin banyak di Tamiang itu kan banyak melibatkan ASN pemerintah Aceh 2 kali ke sana, sekali khusus membersihkan sekolah. Ada 4.000 lebih ASN Hmm. diperintahkan oleh gubernur untuk membersihkan SD, MI dan segala macam dan banyak sekolah yang kita bersihkan sehingga hari ini di Tamiang nyaris semua sekolah melaksanakan kegiatan hari pertama sekolah walaupun masih bersifat darurat sekali. Begitu. Oke, di Kuala Simpang begitu ya. Itu di Aceh mana ya, Bang? Aceh Tamiang, Aceh Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Utara? Oh, Aceh Aceh Tamiang. Tamiang. Oke. Oh ya, Masih harus dibenahi begitu ya. Ini sudah dilaporkan ke BNPB dan juga pihak terkait? sudah. Makan Hmm. Gubernur Aceh sudah mulai dari hari ini sudah mengirim alat berat bantuan dari pribadi-pribadi yang Hmm. sudah sedang mengerjai membersihkan lumpur. Karena kan yang utama sekarang hasil kerja relawan ASN dan relawan lainnya termasuk TNI Polri kemarin itu kan membersihkan ruang kelas. Tapi Hmm. karena di luar masih banyak sekali material lumpur, akhirnya kalau hujan masuk lagi masuk lagi. Jadi mulai kemarin setelah kami lapor kepada Pak Gubernur, oleh Pak Gubernur langsung malam-malam mengirim alat berat dari teman-teman dari donatur-donatur termasuk dari Jakarta, Hmm. mungkin dalam minggu ini datang khusus untuk membersihkan sekolah, lumpur-lumpur di pekarangan sekolah dan lain sebagainya. Sehingga sekolah kita harapkan ada maksimal. Tadi Pak Menteri juga sudah kami laporkan untuk kami bisa melakukan akselerasi pemanfaatan dana bos karena ternyata Hmm. itu mobilir-mobilir itu yang rusak hanya sandaran dan alas duduk, sementara besinya masih bagus-bagus. Rencana itu Oke. akan kita rehab saja. Jadi Hmm. Pak Menteri sudah setuju. Ada beberapa hal tadi oleh Pak Menteri didorong, misalnya school kit yang segera kita ditambah untuk dibagikan. Karena memang anak-anak kita banyak yang tidak punya lagi pakaian sekolah. Baik, Bang Murtala, apakah pemandangannya sama dengan tadi kita putarkan paket di awal ya, Sumatera Utara ini mereka terpaksa di tenda pengungsian. Apakah tadi di tempat yang masih dibenahi ya, masih belum bersih, ini mereka harus di tenda pengungsiankah juga sama dengan Sumut tadi bersekolah? Ada yang di tenda pengungsian di beberapa daerah, tapi Hmm. yang kita di Tamiang itu kan gedung sekolah itu nggak rusak, nggak Oke. terlalu rusak. Yang rusak lotengnya karena airnya mencapai 7-6 meter. Hmm. Dan yang rusak peralatan sekolahnya, tapi gedung sekolah rata-rata kan masih bagus, cuma berlumpur. Maka Oke. dari kemarin kita Hmm. upayakan bersama termasuk bakti sosial ASN Aceh yang 4 ribuan orang itu untuk membersihkan ruang kelas atau ruang oprum mereka. Sehingga yang penting kemarin
hari ini kita bisa melakukan aktivitas belajar walaupun di 1-2 ruangan. Mungkin secara bergiliran. Jadi Pak Menteri juga sudah kirim mobiler sekolah, bangku dan Baik. kursi. Jadi memang di Tamiang nyaris tidak ada yang kita pasang tenda. Cuma beberapa sekolah masih tergenang sehingga tidak bisa kita lakukan pembelajaran. Itu saja masalahnya. Dialihkan kemana Bang kalau masih tergenang air tuh tadi Bang katakan? Ya, hari ini belum kita alihkan. SLB belum kita alihkan karena mereka kan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sudah kita rencanakan kita pindah ke SMP 1. Ternyata menurut Dewan Gurunya, anak-anak itu kan terlalu ramai untuk kita gabung dengan siswa SMP normal. Jadi oleh karena itu, hari ini sudah kita laporkan, mungkin rencananya kita akan membuat semacam kolam karena luas di situ sehingga air bisa turun ke situ, sekolah bisa dibersihkan. Ya. Sedangkan di SMK 1 kita tunggu kering langsung bisa karena ruang belajarnya banyak yang sudah berhasil dibersihkan oleh dari relawan-relawan. Bahkan kemarin ada relawan TNI. Jadi luarnya aja sekarang yang bermasalah karena timbunan lumpur itu yang terlalu banyak yang tidak bisa dilewati dengan kaki telanjang gitu. Oke, semoga bisa ditangani begitu Bang. Semoga aksesnya bisa dilalui oleh anak-anak begitu ya. Bang Murtala, apakah kurikulum khusus diterapkan di sana seperti di Sumatera Utara? Ya, kami juga sudah menyurati kementerian dan mereka sudah membalas surat kami tentang kurikulum darurat. Jadi kita berlakukan tentang bagaimana yang paling penting menurut saya dan seperti saya sampaikan ke Pak Menteri bahwa proses sekolah di daerah bencana ini harus menjadi semacam psikososial atau trauma healing. Agar interaksi anak-anak dan kemudian ada tim-tim yang mencoba membangkitkan kembali hal-hal baik pada perilaku anak dan segala macam bisa terkoordinir kalau mereka ke sekolah. Walaupun mereka duduk di lantai dulu. Kita perkirakan 2 minggu lagi bagi sekolah-sekolah yang tidak rusak, itu sudah bisa kita melakukan pembelajaran normal. Anak-anak tadi responnya gimana ya Bang ya di sekolah SMA? Tadi Pak Menteri ke SMA 4 ya? Kejuruan SMA 4 Muda. Kejuruan Muda. Itu bagaimana respon anak-anak? Wah, Kondisi anak-anak psikologisnya. ada yang ketika kita tanya sangat senang ke sekolah, sangat berbahagia, bahkan ada yang terharu. Guru-guru bahkan guru yang sakit stroke pun datang. Tadi saya tanya, ngapain Bu? Aduh, saya sudah sangat rindu kepada anak-anak. Jadi memang sangat berdampak bagi anak-anak berbahagia walaupun mereka pakai baju bekas kemarin. Mereka bercanda-canda dan Pak Menteri juga sangat menikmati suasana itu kemarin sehingga kita harapkan ini akan memperbaiki keadaan pengalaman traumatik mereka dengan kemauan mereka untuk sekolah dan guru-guru juga. Walaupun semua mereka kalau dari Catemayang rata-rata memang korban. Tapi antusiasme itu luar biasa. Ini kan surat edaran SE Kementerian meminta masing-masing sekolah ini menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, empatik, mendukung pemulihan mental dan emosional warga sekolah. Ini bagaimana kemudian, apakah ini dilakukan di semua sekolah di Aceh? Ya, bahkan kita sudah membuat seruan supaya guru-guru itu menyadari dirinya bahwa dia mengalami trauma psikologis yang kemarin akibat bencana. Dan anak-anak juga mengalami trauma yang sama sehingga mereka perlu menyadari diri bahwa interaksi ini tidak bisa dengan interaksi normatif. Yang kita takutkan mereka kemudian misalnya terpancing emosional dan segala macam itu sudah duluan kita lakukan berbagai langkah sebelum pembelajaran terjadi. Sudah kita ajak dengan melalui video kepada guru supaya menyadari dirinya juga bahagian daripada korban, anak-anak juga korban, maka ada sikap yang mungkin harus berubah, lebih sabar segala macam. Mungkin kita juga menganjurkan bagi sekolah-sekolah yang tidak bisa melakukan pengajaran secara normal karena ketiadaan fasilitas, yang lebih banyak bercerita, mengajak anak-anak mendengar mereka, saling bercerita sesama anak-anak, atau apa saja hal-hal yang menyenangkan mereka seperti tadi kita melakukan senam bersama Pak Menteri. Mereka cukup bahagia. Konsepnya dibikin aman mungkin. Seaman mungkin, semenarik mungkin, tidak stres begitu ya, tidak menjadi terlalu fokus, terlalu serius begitu Bang. Karena kan habis bencana. Tapi kalau ujiannya bagaimana kemarin ya? Kan di tengah ujian semester. Tidak ada ujian. Kita ambil saja dari nilai harian mereka dan nilai ujian tengah semester mereka. Begitu juga untuk semester ini kita menghindari tekanan kepada anak-anak itu
maka nanti setelah naik kelas kita baru akan melakukan kurikulum normal ketika sekolah itu sudah agak normal. Baik. Karena direncanakan pada Februari nanti Pak Menteri juga, menurut Pak Menteri juga akan segera kita lakukan rehab sekolah. Pemerintah Aceh juga sudah menyiapkan segala Oke. sesuatunya supaya Baik. pembelajaran bisa berlangsung normal, begitu. Baik, kita harapkan semoga semua akan berjalan normal termasuk kurikulumnya begitu ya Bang Murtalamudin. PLT Ya. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, selamat sore. Terima kasih untuk waktu Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.